Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang lanjut ke pertemuan 8 tentang bahasa query formal komersil. Nah, di sini ada konsep subquery. Ya, konsep ini maksudnya adalah jadi ada query di dalam query. Nah, untuk memahaminya kita coba aja langsung ya. Kita langsung ke MySQL ya. Kita masuk ke database-nya ya. Oke. Pertama tampilin dulu, misalkan kita tampilin pasien sama periksa pasien. Nah, contohnya misalkan kita mau menggunakan, misalkan kita mau nampilin nama dengan biaya tindakan paling tinggi gitu. Nah, gimana caranya? Caranya kita select sama seperti sebelum-sebelumnya, select terus nama kolom yang mau ditampilin. Pakai prefix jangan lupa karena ini melibatkan multi tabel. Pakai pasien titik nama koma periksa pasien titik biaya tindakan from pasien koma periksa pasien. Nah, kondisinya apa kata dia? Yang pertama kondisinya itu adalah relasi. Nah, relasinya apa? Kita harus tahu ya. KD pasien kalau di sini ya. Relasinya no. Oke, yang ini nih sama ini. Nah, kita gunakan kondisi ketika pasien titik KD pasien sama dengan periksa pasien titik KD pasien. Nah, kondisi kedua kita hubungkan dengan N adalah ketika periksa pasien titik biaya tindakan sama dengan, nah kalau misalkan kita udah tahu gitu yang paling tinggi adalah 1 juta di sini, kita tinggal tulis 1 juta gitu gini. Nah, tapi kan kalau misalkan kita nggak tahu gimana, nah gitu ya pakai subquery namanya di sini. Jadi kita tampilin dulu select biaya tindakan terbesar. Nah, menggunakan fungsi max biaya tindakan from, ini dari tabel apa? Tabel periksa pasien. Periksa pasien. Tutup. Titik koma. Nah, jadi di sini dia akan menampilkan si Firna. Kan ini nih, biaya tindakan KD-nya 1002. Nah, berarti namanya siapa sih? Firna. Kayak gitu. Seperti itu ya. Nah, kalau misalkan kita tahu, gampang, langsung aja tinggal tulis aja di sini 1 juta. Tapi masalahnya dalam kasus real kita kan nggak tahu gitu. Bisa aja sih kita tulis ini di sini gitu. Oh, kita tahu. Jadi nanti langsung di sini kita masukkan nilainya. Tapi lebih apa? Kalau misalkan bisa dalam sekali jalan, kenapa enggak gitu kan? Nah, itulah gunanya si subquery ini. Oke, kita lanjut ke yang kedua, exist dan not exist. Jadi, exist itu merupakan operator boolean ya, yang menghasilkan true atau false. Nah, exist itu maksudnya ada apa enggak gitu. Jadi, di subquery-nya ini dicek gitu. Kan menampilkan suatu kolom gitu. Ada apa enggak di sini di subquery-nya itu. Contoh, misalkan, nah di sini, ini kan recordnya ada berapa ini? Ada 6 kan ya, kalau di saya. Nah, kalau di sini hanya ada 5 gitu. Nah, jadi misalkan saya mau nampilin nama dari tabel pasien yang hanya ada di periksa pasien.
Nah, dalam hal ini berarti si Asep nggak ditampilin gitu ya. Kalau di yang saya gitu. Nah, query-nya gimana? Kita tulis aja select, tulis nama, from, pasien. Standar ya. Habis itu, kita pakai kondisi where exists. Nah, subquery-nya apa? Subquery-nya kita pengennya si nama pasien itu si KD pasiennya itu hanya ada yang di sini gitu. Jadi kita samakan aja select all from periksa pasien. Nah, ini kan dari tampilin semua nih yang periksa pasien. Ketika KD pasien si periksa pasien sama dengan pasien dot KD pasien. Nah, gitu. Nah, gitu. Jadi cuman ada segini gitu. Cuman ada 5. Nah, misalkan kita mau nampilin 2 gitu, misalkan nama sama diagnosa. Nah, select kita bisa berarti kan pakai prefix ya, jangan lupa pasien dot nama koma habis itu periksa pasien dot diagnosa from pasien koma periksa pasien. Nah, kalau misalkan kita mau nampilin lebih dari 1, kita perlu perlu menggunakan kondisi relasinya yang dalam hal ini adalah KD. Jadi ditulis dulu kondisinya. Where pasien KD pasien sama dengan periksa pasien dot KD pasien. Nah, baru kita pakai and exist. Ini select all from periksa pasien nah di sini sama ya KD pasien, jadi 2 kali jadi pasien dot KD pasien. Nah, kayak gitu. Kalau misalkan kita nggak menuliskan ini relasi di luar sini di query yang utama, nah nanti dia akan ada redundancy. Contohnya, jadi sini contohnya kayak gini. Nah, misalkan nggak dipakai itu ya kondisi relasinya. Gini. Nah, dia akan redundancy. Nah, ini bukan hasil yang kita mau gitu. Nah, jadinya kalau misalkan kita mau nampilkan lebih dari 1 kolom, ketika kita menggunakan yang subquery exist ini, nah kita harus menggunakan relasi. Tapi kalau misalkan hanya 1 kolom, bisa gitu, nggak usah pakai relasi juga. Kayak gini gitu contohnya. Oke? Kita lanjut ya. Kita lanjut ke not exist ya, kebalikannya aja ya. Select nama from from pasien gini kan, sama kayak gini, tapi tinggal ditambahkan not gitu. Where not exist subquery-nya apa? Select all from periksa pasien where KD pasien yang di sini punyanya si periksa pasien ya, sama dengan pasien titik KD pasien. Nah, jadi di sini si Asep gitu. Nah, sama kalau misalkan kita mau nampilin 2, misalkan kita mau nampilin nama dan usia gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan ini enggak
Enggak sih, enggak harus pakai itu. Misalkan nama dan usia. Gitu. Nah, ini kan karena hanya satu itu, hanya karena ada dari satu tabel, dia nggak usah pakai relasi. Cuman kalau misalkan multi gitu, dia harus menggunakan relasi gitu. Dalam hal ini KD apa? KD pasien. Kayak gitu. Oke. Sekarang lanjut ya. Lanjut ke any dan all. Nah, any di sini dia tuh hampir sama gitu kayak exist. Dicek ada atau enggak gitu. Tapi kalau misalkan any dia digunakan ketika operatornya itu kayak lebih besar atau kurang dari itu. Lebih besar sama dengan. Kalau misalkan menggunakan sama dengan itu sama kayak operator yang sebelumnya yang udah kita pelajarin itu in. Kayak gitu. Nah, di sini contohnya dia mau menampilkan KD periksa sama biaya tindakan dari periksa pasien. Ketika biaya tindakannya any, dia nampilin select biaya tindakan from periksa pasien. Nah, kita coba ya. Kita tampilin dulu deh. Select biaya tindakan from periksa pasien. Ini. Nah, kan ada 4 gitu ya. Nah, di sini tuh maksudnya dia ya, gini dah. Select, kita mau nampilin apa tadi? KD periksa, koma, biaya tindakan from periksa pasien dengan biaya tindakan lebih besar any. Nah, ini select. Nah, biaya tindakan ini ya. Biaya tindakan from periksa pasien. Nah, penjelasannya gimana? Nah, gini. Di sini kan select biaya tindakan from periksa pasien menghasilkan ada 5 record ya. Nah, di sini dicek gitu. Ini biaya tindakan lebih besar dari sesuatu yang ada di periksa pasien gitu. Jadi dia cek gitu 15, apakah 15 lebih besar daripada 15? Tidak. Apakah 15 lebih besar dari 30 dan seterusnya? Dan tidak. Berarti yang 15 tidak ditampilkan. Cek yang kedua, yang 300.000, apakah inilah ya 300.000 lebih besar dari 150.000? Jawabannya iya. Kayak gitu kan. Berarti kan ada gitu. Dia lebih besar daripada sesuatu. Nah, berarti dia yang 300.000 itu tampilin. Yang 300.000 juga ditampilin. Yang 1 juta juga ditampilin. Yang 800.000 juga ditampilin karena dia lebih besar dari sesuatu yang ada di biaya tindakan kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalkan kita ganti ininya dengan all, mana? Ini ya. Nah, ini kalau misalkan kita ganti dengan all, nah dia kan akan kosong. Kalau all, dia ngecek apakah dia lebih besar daripada semuanya ya. Nggak ada kan? Nggak ada gitu. Karena yang misalkan gini, 15, dia kan nggak lebih besar dari 15. Ya kan? Dan yang 1 juta juga, dia 1 juta nggak akan
lebih besar dari 1 juta. Nah, jadi makanya dia nggak ada gitu. Jadi query ini query salah gitu ya, nggak ada yang logikanya nggak ada. Nah, tapi kalau misalkan kayak gini, lebih besar sama dengan, coba kita coba ya. Nah, dia akan gitu, akan, karena dia sama dengan pas dia ngecek yang di 100 apa nih, yang di 1 juta, dia kan sama dengan, jadi bisa gitu. Jadi kayak gitu ya konsep memahaminya. Pertama dicek gitu 15, apakah dia lebih besar. Pokoknya dia harus memenuhi semua gitu, semuanya. Yang 1 juta contohnya. 1 juta lebih besar atau sama dengan dari ini. 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 Lebih besar atau sama dengan ini. Nah, itu adalah konsep dari all. Jadi dia harus true di semuanya gitu. Ya. Oke. Oh, udah selesai. Nah, kalau yang di modul ini penjelasan ya. Dia kan akan menampilkan biaya tindakan dari periksa pasien dengan kondisi ketika biaya kurang dari nah ini gini deh, ini ditampilin dulu ya si ininya, select biaya tindakan itu ya, select biaya tindakan dari periksa pasien ini ketika KD periksa sama dengan PP 1003. Nah, gini. Nah, kalau kayak gini, ceknya gimana ngeceknya? Nah, ini kan misalkan 15. Jadi cek apakah 15 kurang dari ini. Kurang dari ini kan yang subquery-nya kan menghasilkan ini ya, menghasilkan hanya ini. Berarti dicek 15, apakah 15 kurang dari ini? Ya, berarti dia masuk. Yang kedua, cek yang 300.000, apakah 300.000 kurang dari biaya tindakan? Tidak ya, maka dia tidak masuk. Apalagi yang 800 sama 1 juta. Nah, kayak gitu maksudnya. Jadi subquery-nya itu dicek dulu dia menghasilkan apa. Kalau yang di sini ini kan menghasilkan semua gitu, menghasilkan segini. Makanya dia dicek semua satu-satu. Nah, kalau yang ini subquery-nya dia kan menghasilkan cuma satu record. Makanya dia hanya ngecek yang di record ini aja gitu. Jadi 15 dibandingin sama ini, apakah kondisinya memenuhi. Kalau memenuhi, maka dia akan ditampilkan. Kayak gitu. Select biaya tindakan from ini saya hanya menulis ulang ya. Aduh, bisa. Nah, kayak gitu ya. Cara kerjanya kayak tadi yang udah saya jelaskan. Oke. Nah, ini tugas seperti biasa, tugas kerjakan ya. Deadline-nya nggak usah ada deadline lah ya. Pokoknya sebelum UAS saya cek harus udah ada aja semua tugas ya. Oke. Sekian untuk pertemuan yang kali ini. Apabila ada yang ditanyakan bisa japri saya di WA. Mohon maaf tidak bisa hadir, tidak bisa ada tatap muka gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.